Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu harap kalian selalu sehat, selalu semangat walaupun belajar dari rumah ya. Sebelum masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Silakan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, dan pembelajaran 1. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa mampu mengetahui jenis, sifat fisik, dan ciri-ciri benda. Yang kedua, siswa mampu membedakan benda berdasarkan ciri-cirinya. Di sini, Ibu mempunyai sebuah lagu yang berjudul Bentuk dan Warna. Mari kita nyanyikan lagu dengan semangat. Anak-anak, ada yang sudah tahu benda itu apa sih? Benda adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang memiliki wujud, menempati ruang, dan memiliki massa. Nah, massa dapat diukur dengan cara ditimbang. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah benda sering disebut dengan barang, objek, ataupun zat. Di sekeliling kita, benda apa saja sih yang terdapat di rumah kalian? Nah, dari pengertian tadi, kita bisa mengetahui ciri-ciri dari benda tersebut. Yang pertama, memiliki wujud. Yang kedua, menempati ruang. Dan yang ketiga, memiliki massa. Wujud benda dibedakan menjadi 3 ya anak-anak. Yang pertama, padat.
yang kedua cair, dan yang ketiga gas. Di sekitar kita, benda dikelompokkan menjadi dua ya anak-anak. Yang pertama, benda hidup. Yang kedua, benda mati. Ada yang sudah tahu benda hidup itu apa? Benda hidup adalah semua benda yang memiliki ciri-ciri kehidupan, seperti bergerak, bernafas, berkembang biak, memerlukan makan dan minum, peka terhadap rangsang. Sedangkan pengertian dari benda mati yaitu segala bentuk benda yang tidak memiliki unsur kehidupan, seperti tidak bergerak, tidak bernafas, tidak makan dan minum, tidak berkembang biak, dan tidak peka terhadap rangsang. Contoh dari benda hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan contoh dari benda mati seperti buku, batu, sepeda, motor, mobil, dan masih banyak lagi. Setelah kita mengetahui benda hidup dan benda mati, di sekitar kita juga ada beberapa hal yang bukan termasuk benda. Bagaimana cara membedakan benda dan bukan benda? Anak-anak tinggal amati saja. Apakah benda tersebut menempati ruang, memiliki massa, dan memiliki wujud? Kalau sesuatu sudah menempati ketiga persyaratan ini, berarti benda tersebut termasuk benda. Jika sesuatu tidak memiliki wujud, tidak menempati ruang, dan tidak memiliki massa, berarti bukan benda. Untuk lebih memahami bagaimana benda dan bukan benda, silahkan anak-anak perhatikan gambar di samping ini. Nah, di sini Ibu mempunyai beberapa contoh gambar benda di sekitar kita. Silahkan kalian amati dan kita akan melingkari pada gambar yang bukan termasuk benda. Ingat ya anak-anak, berdasarkan pengertian yang sudah Ibu jelaskan, benda itu dapat menempati ruang, memiliki massa, dan memiliki wujud. Contoh pertama, di sini apakah panas api unggun termasuk benda atau bukan benda? Jawabannya, panas api unggun termasuk bukan benda karena tidak menempati ruang, tidak memiliki massa, dan tidak memiliki wujud. Jadi kita silang ya anak-anak. Contoh yang kedua, apakah minyak goreng termasuk benda? Jawabannya ya, minyak goreng termasuk benda karena menempati ruang, memiliki massa, dan memiliki wujud. Contoh yang ketiga, apakah cahaya lampu termasuk benda? Jawabannya adalah cahaya lampu bukan termasuk benda karena tidak menempati ruang, tidak memiliki massa, dan tidak memiliki wujud. Jadi kita silang ya. Contoh yang keempat, apakah ember termasuk benda? Jawabannya, ember termasuk benda karena dapat menempati ruang, memiliki massa, dan memiliki wujud. Contoh yang kelima, apakah es termasuk benda? Jawabannya, es termasuk benda ya anak-anak karena menempati ruang, memiliki massa, dan memiliki wujud. Contoh yang keenam, balon termasuk benda atau bukan benda ya anak-anak? Jawabannya, balon termasuk benda karena memiliki massa, memiliki wujud, dan menempati ruang. Contoh yang ketujuh, apakah suara termasuk benda atau bukan benda? Jawabannya, suara bukan termasuk benda karena tidak memiliki massa, tidak menempati ruang, dan tidak memiliki wujud. Jadi, kita silang ya anak-anak. Contoh yang ke-8, apakah radio termasuk benda? Jawabannya, radio termasuk benda karena menempati ruang, memiliki massa, dan memiliki wujud. Contoh yang terakhir yaitu ke-9, pada hewan, apakah hewan termasuk benda atau bukan? Jawabannya, hewan termasuk benda ya, karena memiliki massa, memiliki wujud, dan menempati ruang. Kita lanjut ke sifat fisik benda. Sifat fisik itu apa anak-anak?
Sifat fisik adalah sifat-sifat yang bisa kita amati, bisa kita ukur, dan kita rasakan secara langsung oleh panca indera. Sifat fisik dikelompokkan menjadi 7. Yang pertama, warna benda. Yang kedua, bentuk benda. Yang ketiga, ukuran benda. Yang keempat, wujud benda. Yang kelima, kekuatan benda. Yang keenam, keadaan permukaan benda. Dan yang ketujuh, bahan penyusun benda. Warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna di samping ini. Gelas berwarna biru, piring berwarna kuning, kursi berwarna hitam, dan awan berwarna putih. Sifat fisik yang kedua, bentuk. Benda di sekitar kita juga memiliki berbagai macam bentuk. Yang pertama, bola berbentuk lingkaran. Yang kedua, penggaris berbentuk segitiga. Yang ketiga, bantal berbentuk persegi. Yang keempat, meja berbentuk persegi panjang. Sifat fisik benda yang ketiga yaitu ukuran. Benda yang ada di sekitar kita juga memiliki berbagai macam ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, dan ada yang pendek. Contoh dari benda yang berukuran besar seperti rumah, sekolah, pergedungan. Contoh benda yang memiliki ukuran panjang seperti daun pintu, papan tulis. Contoh benda yang berukuran kecil seperti gunting kuku, setip. Contoh ukuran benda yang berukuran pendek seperti handphone, dompet, dan masih banyak lagi. Sifat fisik selanjutnya yaitu wujud benda. Benda di sekitar kita mempunyai beragam wujud. Ada yang padat, ada yang cair, dan juga ada yang gas. Sifat fisik selanjutnya yaitu kekuatan benda. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam kekuatan. Ada yang kuat dan ada juga yang rapuh. Sifat fisik benda selanjutnya yaitu keadaan permukaan. Keadaan permukaan benda yang ada di sekitar kita sangat beragam. Ada yang permukaannya kasar, ada yang permukaannya halus, ada yang licin, dan juga ada yang kesat. Selanjutnya, benda dapat kita amati berdasarkan bahan penyusunnya. Nah, di sekeliling kita banyak sekali benda-benda yang berbeda bahan penyusunnya. Ada benda yang terbuat dari kayu, kertas, plastik, besi, kaca, dan logam. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah benda yang ada di sekitar kita memiliki sifat fisik, ciri-ciri, dan jenis berbeda. Jenisnya bisa kita kelompokkan menjadi benda hidup dan benda tak hidup atau benda mati. Sifat fisiknya bisa kita lihat berdasarkan warna, bentuk, ukuran, wujud, kekuatan, dan lain-lain. Sedangkan ciri-ciri benda yaitu memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki wujud. Anak-anak, Ibu harap di masa pandemik ini kalian selalu menerapkan 5M. 5M yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan menggunakan sabun. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Sudah paham kan ya anak-anak? Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak yang telah berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Ibu tutup pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.